warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nihayatul Mayaza dari kelas C Teknik Geologi. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang hukum Islam dan masalah kontemporer, pajak, dan fikih lingkungan. Baik, yang pertama kita akan mengetahui tentang pajak dalam perspektif hukum Islam. Yang pertama yaitu definisi pajak, yaitu kewajiban finansial yang dibebankan oleh pemerintah kepada warganya untuk membiayai kebutuhan publik. Kemudian yang kedua yaitu aspek syariah, pajak sebagai bentuk kewajiban kolektif maslahah yang sesuai dengan maqasid syariah, tujuan syariah. Kemudian yang terakhir yaitu dalil-dalil pajak. Pertama, prinsip keadilan dan kewajiban masyarakat membantu dalam kebutuhan kolektif. Kedua yaitu referensi ke zakat sebagai bentuk kewajiban sosial. Baik, kemudian kita akan beralih ke hukum pajak dalam Islam. Yang pertama itu perbedaan zakat dan pajak. Zakat adalah ibadah wajib yang ditetapkan oleh syariah, sedangkan pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua yaitu pajak dalam fikih klasik, dikenal sebagai al-maks atau pungutan dalam literatur klasik, atau pandangan ulama tentang pajak bervariasi tergantung pada kondisi dan niat pemerintah. Yang ketiga yaitu ketentuan syariah. Pajak diperbolehkan jika mendukung keadilan sosial, keamanan dan kesejahteraan umum, al-maslahah al-ammah. Kemudian ada tantangan kontemporer dalam pajak, diawali dengan pajak di negara muslim, yaitu bagaimana menentukan pajak yang adil sesuai dengan syariah, dan juga konflik antara zakat dan pajak modern. Yang kedua yaitu prinsip syariah dalam pajak kontemporer, yaitu pajak harus didistribusikan untuk kebaikan masyarakat luas, dan juga transparansi dan keadilan dalam pengumpulan dan alokasi pajak. Berikutnya yaitu pengertian fikih lingkungan, yaitu cabang fikih yang mempelajari hukum dan etika Islam terkait pelestarian alam dan lingkungan hidup. Yang kedua tentang dalil-dalil fikih lingkungan, yaitu Al-Quran dan Sunnah tentang menjaga alam, Quran Surat Al-A'raf 31 dan Quran Surat Al-An'am ayat 141. Dan juga manusia sebagai khalifah di bumi dengan tanggung jawab memelihara alam. Kemudian dilanjutkan dengan prinsip fikih lingkungan. Pertama ada maslahah mursalah, yaitu kebermanfaatan umum yang menjadi dasar hukum pelestarian lingkungan. Yang kedua yaitu ikhtisan, mengutamakan kebijakan yang menjaga lingkungan dibandingkan eksploitasi berlebihan. Yang ketiga la daror wa la diror, atau larangan merugikan diri sendiri dan orang lain termasuk dalam tindakan yang merusak lingkungan. Kemudian, apa isu-isu kontemporer dalam fikih lingkungan? Yaitu yang pertama ada perubahan iklim atau pandangan hukum Islam tentang tanggung jawab global dalam menghadapi perubahan iklim. Kemudian yang kedua ada pengelolaan sumber daya alam atau Islam mengajarkan pengelolaan yang adil dan berkelanjutan terhadap sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, pencemaran lingkungan atau bisa disebut dengan hukuman dan sanksi terhadap pelanggaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan menurut perspektif Islam. Kemudian di materi terakhir yaitu fikih lingkungan dan kebijakan kontemporer. Yang pertama yaitu kebijakan hijau dalam negara muslim, seperti bagaimana negara-negara muslim dapat memformulasikan kebijakan berdasarkan prinsip fikih lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab individu dan kolektif, seperti individu wajib menjaga kebersihan dan keberlanjutan. Kemudian pemerintah harus mengatur dan menegakkan regulasi lingkungan sesuai dengan maqasid syariah. Demikian penjelasan dan presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.